Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, sebanyak 250 rumah di Mesuji Lampung sebulan ini kebanjiran. Kemensos turun tangan. Sebanyak 250 rumah di Mesuji Lampung mengalami kebanjiran hingga sebulan lamanya. Di samping itu, banjir yang melanda wilayah terpencil di Kabupaten Mesuji ini juga berdampak pada sebanyak 372 kepala keluarga. Kementerian Sosial Republik Indonesia turun tangan dengan menyalurkan bantuan daerah yang sulit diakses di Kabupaten Mesuji. Bantuan sampai distribusi menggunakan perahu sebagai alat transportasi yang dapat menjangkau daerah korban banjir. Bantuan ini diberikan oleh Kemensos RI terhadap korban terdampak banjir di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Bantuan itu datang karena wilayah di Dusun Talang Gunung dan Dusun Setajem, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung mengalami bencana banjir selama sebulan lamanya. Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Disos, yakni Pemerintah Kabupaten Mesuji Iswantoro, dengan mewakili Kepala Disos Mesuji Prasetyo Yura Basrionto pada Minggu 11 Februari 2023. Ia mengatakan laporan itu diterima Kemensos RI dan ditindaklanjuti dengan memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat. Bantuan itu pun diberikan pada Sabtu 10 Februari 2024 kemarin di Desa Talang Batu untuk warga Dusun Talang Gunung dan Dusun Setajem. Berikut ini ada motor pasien RSUD Lampung Selatan yang dimasuki kobra. 3 ular ditangkap Damkaramat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkaramat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berhasil menangkap 3 ular pada Sabtu 10 Februari 2024 malam. Kabid Damkaramat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya berhasil menangkap 3 ular dalam 1 malam. Penangkapan ular pertama ini dikatakan berada di sepeda motor seorang pasien di RSUD Bob Basar Kalianda. Penangkapan ular pertama ini berawal saat pihaknya mendapatkan laporan dari warga adanya ular yang ada di motor pasien. Mendapati laporan tersebut, pihaknya menuju lokasi menggunakan APD lengkap dengan tongkat ular. Petugas menuju ke lokasi sekitar pukul 17.03. Petugas sampai di lokasi sekitar pukul 17.10. Dengan menggunakan tongkat ular, petugas dengan hati-hati menangkap ular tersebut. Tak butuh waktu lama, petugas akhirnya bisa menangkap ular yang memiliki bisa tersebut sekitar pukul 17.42. Setelah itu pihaknya mendapatkan laporan lagi adanya ular jenis kobra di rumah warga yang bernama Yuda di Desa Merak Belatung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Mendapati laporan tersebut, pihaknya langsung menuju ke lokasi menggunakan APD lengkap dengan tongkat ular. Menggunakan perahu, KPU dan juga Polres kirimkan logistik pemilu ke Pulau Pisang. Hari kedua pendistribusian logistik ke daerah terpencil Pulau Pisang yang dilakukan oleh KPU Pesisir Barat Lampung mendapatkan perhatian khusus dari aparat kepolisian setempat. Pasalnya untuk pendistribusian logistik pemilu 2024 ke daerah terpencil tersebut tidaklah mudah, harus menggunakan jukung atau perahu. Kapolres Pesisir Barat AKBP Al-Syahendra melalui Kasih-Humas Ibda Kasiono mengatakan pendistribusian logistik pemilu 2024 menuju daerah Pulau Pisang ini menjadi perhatian khusus karena mengingat lokasi yang terpencil dan sulit untuk ditempuh. Dalam melakukan pengamanan dan pengawalan pendistribusian logistik ini pihaknya tidak sendirian, tetapi dilakukan bersama TNI. Menurutnya, pendistribusian logistik ke daerah terpencil ini harus mendapatkan perhatian lebih untuk memastikan keamanan dan kelancaran logistik hingga sampai lokasi. Diharapkan dengan adanya pengawasan dan pengawalan dari aparat kepolisian dan TNI ini, proses pendistribusian logistik tidak menemukan hambatan hingga hari pencoblosan. Bawaslu Lampung Selatan bersihkan 14.000 APK pemilu.
Bawaslu mulai bergerak menertibkan alat peraga kampanye di Lampung Selatan pada Minggu 11 Februari 2024. Sebelumnya, Bawaslu Lampung Selatan menggelar apel pengamanan masa tenang pemilu di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Hadir dalam apel pengamanan masa tenang pemilu di Kecamatan Natar, Lampung Selatan tersebut adalah Satpol PP, BPBD, dan Dishub serta Panwascam setempat. Ketua Bawaslu Lampung Selatan Wazaki mengatakan pihaknya mulai membersihkan APK yang ada di pinggir jalan sekabupaten Lampung Selatan. Wazaki menargetkan pada 13 Februari nanti APK sudah selesai dicopot. Warga menyambut baik dengan adanya inisiatif Bawaslu untuk membersihkan APK di Lampung Selatan. Seperti yang diungkapkan salah satu warga, Ramadan mengatakan dirinya mengungkapkan terima kasih kepada Bawaslu yang tengah inisiatif membersihkan APK di Lampung Selatan. Ya, hari ini merupakan hari pertama masa tenang dan memang sudah sesuai dengan peraturan bahwa hari ini tidak ada lagi kampanye dan aktivitas yang terpasang bagi peserta pemilu, kemudian untuk pelaksanaan calon di Kabupaten Lampung Selatan secara serentak kita lakukan penertiban pada hari ini dan bergulir sampai dengan tanggal 13. Berarti tidak ada pengecualian ya? Tidak ada pengecualian. Berapa hari ini? Ya, karena memang ini letak dan tempat yang memang agak sulit satu-satunya, maka sampai dengan tanggal 13 insya Allah sudah selesai. Pihak yang kita gandeng dari mana itu? Kita sudah koordinasi dan dengan pihak Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Perhubungan dan camat yang ada di 12 kecamatan terkait dengan penertiban. Untuk perkiraan APK sendiri yang akan ditertibkan ada berapa sih? Kalau hitungan kami, APK yang terpasang di Kabupaten Lampung Selatan itu hampir ada 14.000 yang kecil dan besar. Pak Kasat, kita dari Pemkab, ini kenapa kita mencopot APK-APK ini? Ya, hari ini merupakan hari pertama masa tenang dan memang sudah sesuai dengan peraturan. Berikut ini ada Kapolres yang mengajak warga Lampung Barat sukseskan pemilu damai. Kepala Polres Lampung Barat Polda Lampung AKBP Riki Widya Mahro meminta warga untuk selalu menjaga kondusivitas jelang pemilu 14 Februari mendatang. Situasi yang kondusif bagi warga Lampung Barat ini juga dilakukan dalam rangka cooling system menjelang dilakukannya pemungutan suara atau pemilu tanggal 14 Februari nanti. Menurut AKBP Riki, situasi yang kondusif harus terus menjaga dari tahapan yang masih berlangsung hingga pelaksanaan pemilu nanti. Diketahui, apel siaga pengawasan masa tenang dan pengawasan tangsur pemilu di Taman Kota Liwa, Kecamatan Balik Bukit pada Minggu 11 Februari 2024. Pada momen ini, Bawaslu Lampung Barat menegaskan akan melakukan pengawasan penuh terhadap pemilu yang masih berlangsung saat ini hingga hari H. Dari Ketua Bawaslu Lampung Barat, yakni Johannes mengatakan saat ini pihaknya fokus mengawasi masa tenang pemilu dan pendistribusian logistik yang masih berlangsung saat ini. Johannes menjelaskan salah satu tujuan digelarnya kegiatan apel siaga pengawasan pemilu ini untuk meningkatkan komitmen dalam menciptakan pemilu yang damai. Berikut ini ada FKUP Lampung yang ingatkan masyarakat agar tidak golput dan hormati perbedaan pilihan. Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak golput pada pemilu 2024. Ketua FKUB Lampung Profesor Muhammad Baharudin meminta supaya selain tidak golput, masyarakat juga menghormati perbedaan pilihan. Ia mengatakan KPU telah menetapkan sejak Minggu 11 Februari 2024 merupakan hari dalam penyelenggaraan kontestasi politik. Dengan harapan masa tenang sebagai rangkaian untuk menyongsong hari H pemilu pada 14 Februari mendatang. Ia berharap masyarakat bisa mendinginkan hati nurani dan emosional pasca kampanye dengan segala dinamikanya. Masyarakat diminta untuk mencermati visi, misi, dan janji politik termasuk partai politik. Masyarakat diharapkan untuk menggunakan hak pilih sesuai dengan rasa penuh tanggung jawab. Pihaknya berharap semoga pemilu serentak 2024 akan berjalan dengan rukun, aman, dan damai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Tabi pun. Saya Profesor Dr. Haji Muhammad Bahrudin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung. Hari ini Ahad 11 Februari 2024 merupakan hari tenang untuk menyongsong hari H pemilu pada 14 Februari 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk cooling down, mendinginkan suasana, mendinginkan hati nurani dan emosional kita setelah masa-masa kampanye dengan segala dinamikanya. Cermati visi, misi, dan janji-janji politik, partai politik, calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif sebelum menentukan pilihan kita. Gunakan hak pilih kita dengan penuh rasa tanggung jawab dari hati nurani kita yang paling dalam, tanpa ada paksaan, apalagi karena politik uang, karena iming-iming pemberian uang atau pemberian materi dalam bentuk apapun. Hormati perbedaan pilihan, hindari golput sebagai bentuk partisipasi aktif kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga pemilu serentak tahun 2024 akan berjalan dengan rukun, aman, dan damai. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.